Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah jami'an. Dan tidak lupa saudara-saudara kita dan juga saudara-saudara kita seluruh para pemirsa dimanapun berada, yang semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Berbincang-bincang masalah kehidupan dan berbincang-bincang masalah perjalanan kehidupan, kita ingat bahwa pada wejangan yang pernah disampaikan oleh bapak-bapak kiai kita dahulu, ada ritual amalan yang disebut dengan lelakon. Saya pribadi belum pernah mendapatkan secara khusus pelajaran dari kiai-kiai kami tentang masalah lelakon. Akan tetapi dari beberapa hal yang kami dapatkan berupa lelakon yang biasa dilakukan oleh saudara-saudara kita, maka ada beberapa titik yang perlu kita mengkoreksinya, yang perlu kita yaitu kembalikan kepada ajaran-ajaran yang dulu memang diajarkan oleh para kiai kita. Salah satu hal yang paling penting adalah apa yang dimaksudkan dengan lelakon dan apa yang dituju oleh sebagian di antara saudara kita yang melakukan ritual lelakon tersebut. Dari perbincangan yang baru-baru ini kami lakukan dengan saudara kita, yang semoga Allah SWT memberikan hidayah kepadanya dan juga taufik kepadanya menuju jalan yang lurus yang telah diajarkan oleh bapak kiai-kiainya, bahwa di antara lelakon itu diupayakan ada tadabbur. Dilakukan lelakon tersebut dengan perjalanan yang jauh dari satu tempat menuju tempat yang lainnya, yang dilakukan hal tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan atau ilmu pengetahuan yang disebut dengan yaitu ilmu kawaruh. Kami ingat sekali bahwa sesungguhnya perjalanan manusia hidup ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka untuk berta'abbud. Dalam rangka untuk berta'abbud yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula aku menciptakan manusia melainkan agar jin dan manusia beribadah kepadaku. Allah SWT mengingatkan dalam hal ini bahwa perjalanan kehidupan kita ini secara totalitas hendaknya adalah bermakna ibadah kepada Allah SWT. Kalau boleh dibawa dari lelakon yang biasa dilakukan oleh saudara kita ini pada makna yang baru kita sampaikan, maka hendaknya dalam hal perjalanan-perjalanan yang dilakukan pun bermakna ibadah. Yaitu di situ terkandung makna peribadahan atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita membaca kitabnya ulama-ulama yang dulu pernah disampaikan kepada kita oleh kiai-kiai kita, maka kita akan dapat sebuah pelajaran bahwa hikmah dan diciptakannya jin dan manusia termasuk adalah kita, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang telah dibacakan. Kemudian apabila mau ditarik perjalanan lelakon yang dilakukan oleh kita, yang memang kita harus juga melakukan perjalanan-perjalanan yang cukup jauh, menyisiri kehidupan kita sampai nanti bermuara yaitu pada kampung akhirat. Bermuara kepada sampai kampung akhirat pun juga harus bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa titik-titik yang kita ingin tinjau dari lelakon yang dilakukan oleh saudara kita ini? Yang pertama, seandainya lelakon itu adalah amalan, yang itu adalah konteksnya dalam hal ibadah kepada Allah, maka tidak boleh dalam melakukan ritual lelakon itu kita justru meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena di saat yaitu seseorang melakukan perjalanan yang disebut dengan lelakon ini, dari perbincangan kami, pengalaman apa yang kami dapati dari saudara kita yang melakukannya, justru di saat dia lelakon meninggalkan ibadah. Di saat dia lelakon justru dia meninggalkan ibadah. Di antaranya dia tinggalkan sholatnya. Dia tinggalkan sholat yaitu berjamaah ke masjid. Kemudian ditinggalkannya keluarganya,
pada di dalam hal bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga, ada ibadah di situ yang Allah perintahkan. Ini adalah titik satu yang hendaknya kita itu menarik dari lelakon yang bagaimana yang kita inginkan, kemudian menjadi keluar dari makna ibadah yang telah disebutkan di dalam makna tersebut. Yang kedua, kalau seandainya lelakon adalah sebuah sarana, kalau lelakon adalah sebuah perjalanan menuju suatu tujuan tertentu, maka tidak diperkenankan dalam hal kita itu mencari suatu masalah yang besar, kemudian dengan sarana itu harus meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka tetap tidak diperkenankan kita itu menuju yaitu penghambaan kepada Allah SWT yang kita katakan itulah tujuan yang paling pokok, yang paling utama. Tapi di saat kita menjalani perjalanan menuju ke sana, justru kita meninggalkan apa yang itu sebenarnya kita tuju, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam kaidah usul fikih bahwa al-wasailu laha hukmul maqasid, bahwa sarana-sarana yang ditempuh untuk menuju kepada suatu tujuan tertentu, hukumnya adalah seperti maksud-maksud yang hendak dituju. Jika sekiranya kita itu bermaksud untuk beribadah kepada Allah SWT, maka sarana yang ditempuh pun tidak boleh tidak harus dengan sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperkenankan sekiranya kita itu ingin menuju kepada penghambaan kepada Allah, tetapi justru sarana yang kita pergunakan adalah dengan meninggalkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian titik yang ketiga, di antara hal yang perlu kita tanggapi dari lelakon yang saya berbincang-bincang dengan saudara kita yang baru melakukan lelakon ini adalah ritual-ritual yang dilakukan kebanyakan adalah bentuk-bentuk yang itu menyimpang dari ajaran sunnah. Saya katakan demikian karena lelakon yang dilakukan adalah tidak lebih dari sekedar tapak tilas, yaitu mencari petilasan-petilasan yang dikatakan itu petilasannya orang-orang soleh yang terdahulu dan semisalnya. Kemudian harus bermalam, bertidur di tempat yang dianggap petilasan tersebut, dengan harapan mendapatkan sesuatu manfaat, dengan harapan mendapatkan sesuatu yaitu fadilah-fadilah tertentu di tempat-tempat tersebut. Maka ini pun juga ada titik yang harus kita perhatikan. Sesungguhnya petilasan-petilasan yang ditinggalkan oleh mereka adalah seperti benda-benda mati yang lainnya yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan ada benda-benda mati yang ada di bumi ini yang ini adalah diberi keberkahan oleh Allah, melainkan dengan nas dalil yang benar, dengan nas dalil yang jelas. Apakah dari ayat, apakah dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti layaknya masjid. Di sini ada masjid. Mungkin di kampung sana juga banyak masjid. Di kampung-kampung sebelah juga banyak masjid. Allah tidak menjadikan ada keberkahan tertentu pada masjid tertentu kecuali dengan nas dalil. Oleh karena tidak bisa kita mengatakan bahwa masjid yang ada di dekat kini lebih berkah, memiliki keberkahan yang tertentu, yang demikian dan demikian, kecuali dengan dalil yang ada. Oleh karenanya keberkahan tentang masjid-masjid, petilasan-petilasan yang ada itu, sebagaimana keberkahan yang dimiliki oleh 3 masjid, yang ini jelas disebutkan dalam nas ayat secara khusus dan juga disebutkan dalam nas sunnah secara khusus pula, di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang keberkahannya Masjid Al-Haram yang ada di Makkah. Rasulullah menyebutkan keberkahan yang ada pada Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Dan Rasulullah menyebutkan keberkahan yang ada di Masjidil Aqsa, yaitu masjidnya Nabi Sulaiman, yang kemudian 3 masjid inilah yang secara khusus diperkenankan seseorang mengadakan perjalanan untuk beribadah di tempat yang dianggap berkah hanya kepada 3 masjid tersebut. Disebutkan dalam nas sunnah, Rasulullah bersabda, la tusaddu rihalu illa ila thalathati masajidah. Tidak boleh diadakan perjalanan yang dalam hal ini mungkin konteksnya adalah konteks lelakon yang telah disebutkan saudara kita dan amalkan itu. Tidak boleh diadakan perjalanan untuk hal-hal yang dianggap nanti akan ada keberkahan. Kita beribadah di tempat tertentu yang di situ ada keberkahannya, illa ila thalathati masajidah, kecuali hanya boleh untuk 3 masjid saja. Masjid hadza, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Haram yang ada di Makkah, dan Masjidil Aqsa yaitu masjid yang ada di Palestina. Kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, dan juga saudara-saudaraku para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Itu ada 3 titik apa yang bisa kita ambil
dari cerita dan juga dari kenyataan lelakon yang itu banyak dilakukan oleh saudara kita. Dan kita akhiri apa yang kita sampaikan dengan mengingat kembali bahwa sesungguhnya lelakon kita ini adalah tidak dengan ritual khusus. Lelakon itu tidak dengan ritual khusus, akan tetapi semua hal ihwal, semua apa yang kita lakukan, perjalanan kemanapun kita hendak berjalan, selama kita itu adalah rangkaian, itu adalah kehidupan kita, maka itu adalah lelakon yang Allah SWT perintahkan agar semua sisi kehidupan kita tadi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada baginda Nabi SAW. Di dalam ayat Allah SWT berfirman, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya seluruh ritual ibadahku, sesungguhnya kehidupanku, sesungguhnya kematianku adalah lillah, untuk Allah Rabbil alamin, tidak ada sekutu baginya. Dan dengan inilah aku diperintah, dan aku termasuk orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, dalam semua garis perjalanan hidup kita ini, sampai nanti kita menemui kematian, sesungguhnya kita sedang lelakon, dan judulnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita beribadah, bahkan kematian kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Akhirul kalam, wa salawatullah wa salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.